Assalamualaikum boys and girls, kita hari ini bahasa Indonesia ya. Jadi ibu tuh pengen ngulang materi-materi yang belum kalian pahami. Sebutin dong, apa sih materi yang belum kalian pahami? Ibu, saya nggak ngerti yang tentang penulisan kata. Bu, Fatia nggak ngerti yang kalimat tidak efektif. Gimana sih Bu? Saya bingung. Itu Bu, yang fungsi titik koma Bu. Oh itu Bu, yang tanda titik dua. Itu gimana sih Bu? Caranya? Simpulan Bu, ringkasan Bu. Oke. Jadi banyak ya yang belum kalian pahami. Kita mulai dari pertanyaannya Ilena itu tadi yang tentang ejaan ya, penulisan ejaan. Coba ibu kasih contoh, kalian semua boleh jawab ya. Badak Jawa ditemukan di ujung kulon. Menurut kalian apa sih yang kapitalnya? Yang hurufnya tuh harus benar gitu. Jawanya kapital. Jawanya kecil. Ujung kulonnya U sama K-nya kapital. Jawanya kecil. Ujung kulon U dan K-nya kapital. Nah, tadi siapa tuh yang jawab? Adiasa ya? Iya, dia bener. Adiasa, kamu bener. Badak Jawa ditemukan di ujung kulon. Jawanya itu kecil, nah, karena Jawa ini bukan geografis atau badaknya ini dari Jawa, bukan seperti itu. Jadi badak Jawa ini nama jenis. Kalau ujung kulon, U dan K-nya sudah pasti kapital karena itu geografis tempat di mana badak Jawa tersebut ditemukan. Oke, kurang lebihnya penggunaan ejaan itu kayak gitu. Kalian pasti paham. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Fatia ya. Kamu nanya kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu pasti terjadi karena adanya redundansi dan reduplikasi. Siapa yang tahu redundansi dan reduplikasi? Bu, nggak tahu saya. Saya juga nggak tahu Bu. Saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu nih? Ya udah, ibu yang jawab. Jadi kalau redundansi itu dia pengulangan makna. Kalau reduplikasi dia pengulangannya kata. Pengulangan kata kan pasti pakai tanda hubung, seperti kayak misalnya kucing atau hati-hati, itu namanya pengulangan kata. Paham Fatia? Paham Bu. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya Bagas. Gas, tadi kamu nanya apa sih? Itu Bu, fungsi titik koma. Oh, ini dia yang susah nih, fungsi titik koma. Sebenarnya nggak susah, cuman kalian tuh kurang memahami ini aja. Jadi fungsi titik koma itu sebenarnya hanya untuk konjungsi dan atau. Jadi kayak misalnya contohnya nih ya, di antara hidup titik koma mati. Nah, titik komanya itu bisa jadi dan bisa jadi atau. Jadi di antara dan mati atau di antara hidup atau mati. Paham kan, guys? Ya Bu, paham. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya Zidan yang tentang tanda titik dua. Ini emang banyak banget dari kalian pasti titik dua itu bingung kan? Titik dua itu buat apa sih? Nah, titik dua itu sebenarnya untuk memperincikan kalimat yang umum. Tapi dia ciri-cirinya harus ada kalimat umum dan kalimat khususnya. Saya kasih contoh nih. Andi membeli alat tulis, titik dua, pensil, penghapus, dan rautan. Jadi alat tulis di sini itu bersifat umum. Nah, pas dirinciin lagi, yang termasuk alat tulis itu ada pensil, ada pulpen, ada rautan. Terus ada juga nih contoh, Andi membeli sayur-sayuran. Sayur-sayuran kan umum, dikasih tanda titik dua. Misalnya cabai, wortel, bayam, kayak gitu. Jadi tanda titik dua itu sebenarnya simple, intinya dia harus bersifat umum dulu. Habis itu harus kalian rincikan apa aja itu maksud dari yang umumnya tadi. Oke, Ibu anggap Zidan paham. Nah, lanjut. Tadi Tobi sama Sultan nanya tentang simpulan dan ringkasan ya? Ya nggak, Tob? Iya Bu. Jadi, kalau ringkasan itu kalian nyari kalimat utama dari setiap paragraf. Habis itu kalian gabungin jadi satu. Nah, itu udah ringkasan. Kalau simpulan dia pendapat akhir dari sebuah teks.
simpulan itu boleh tidak dari teks, tapi harus nyambung sama teksnya. Jadi istilahnya kita boleh buat kalimat sendiri, tapi harus sesuai dengan teksnya. Kan simpulan itu kan pendapat akhir, dan simpulan pasti harus lengkap kan. Jadi itu kalian harus pilih yang datanya paling banyak diambil dari per kalimat gitu. Jadi misalnya pilihan ini itu dia lengkap karena ada datanya di kalimat 1, ada datanya di kalimat 2, atau ada datanya di kalimat langsung kalimat 4. Yang penting dia tuh yang paling lengkap dari setiap kalimat tuh ada gitu. Paham kan, Top? Iya, Bu. Kamu Sultan, paham nggak? Paham, Bu, paham. Masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Udah, Bu, saya mau nanya itu aja. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, karena materi yang kita bahas sudah selesai dan Ibu anggap udah nggak ada yang nanya lagi, jadi kalian udah mengerti. Hari ini cukup segini aja belajar bahasa Indonesianya. Kalian boleh baca doa, terus pulang. Bu Mira pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.